Dalam setiap langkah yang kita ambil, dalam setiap napas yang kita hembuskan, ada benang yang menghubungkan kita dengan mereka yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Mereka bukan hanya bayangan di masa lalu, tetapi adalah kekuatan yang hidup dalam diri kita. Bimbingan yang lembut namun kuat yang membisikkan pesan cinta, kekuatan, dan keberanian. Hari Raya. Orang meninggal menjadi waktu istimewa untuk menghormati, bukan hanya mengenang, tetapi juga menyadari bahwa jejak langkah kita adalah lanjutan dari misi dan harapan mereka. Dalam perayaan ini, setiap jiwa yang dipilih merasakan kehadiran mereka yang telah tiada, sebuah pengingat bahwa kita adalah bagian dari garis keturunan yang sakral dan penuh makna, di mana cinta dan kebijaksanaan terus mengalir tanpa batasan ruang dan waktu. Pesan ini adalah panggilan khusus, sebuah undangan untuk menyelami makna hidup, menghormati leluhur, dan mengakui kekuatan besar yang mengalir melalui diri Anda. Mereka yang tidak siap akan menemukan alasan untuk meninggalkan video ini. Mungkin tergesa-gesa mengalihkan pandangan, namun Anda yang bertahan adalah yang terpilih. Anda memiliki keberanian untuk mendengarkan hingga akhir, untuk menyaksikan setiap bagian yang akan membuka cakrawala baru dalam jiwa Anda. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menunjukkan komitmen Anda kepada semesta. Klik suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tuliskan kata 77 di komentar untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan ragu untuk memutar video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan energinya meresap ke dalam jiwa, memperkuat pesan kepada semesta bahwa Anda siap menjalani perjalanan spiritual ini dengan penuh kesungguhan. Ingatlah, tidak semua orang mampu menerima panggilan ini. Namun Anda, dengan segala keteguhan hati, dipilih untuk menjadi penerus energi leluhur, untuk menjalani misi yang lebih besar, dan mengukir jejak langkah yang penuh makna. Setiap kata dalam pesan ini adalah benih yang ditanam dalam jiwa Anda, tumbuh dengan setiap kali Anda mengulanginya, menyatu dengan hati, dan mengarahkan Anda menuju pencapaian diri sejati. Bersiaplah, karena pesan ini akan membuka pintu batin Anda, menghubungkan Anda dengan perjalanan para leluhur yang telah lebih dahulu melangkah, dan menguatkan Anda dalam tujuan yang tak tergoyahkan. Selamat menyaksikan, dan mari kita melangkah bersama menuju pemahaman yang lebih dalam. Bab 1. Makna Hari. Orang meninggal bagi yang terpilih. Hari Raya. Orang meninggal bukan sekadar waktu untuk mengenang mereka yang telah pergi. Bagi mereka yang terpilih, ini adalah jembatan spiritual yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, memancarkan energi leluhur yang tak pernah benar-benar hilang. Ini adalah momen sakral di mana tabir antara dunia menjadi lebih tipis, membuka jalan bagi komunikasi yang dalam dengan roh-roh yang telah melampaui dimensi fisik kita. Mereka yang terpilih merasakan kehadiran leluhur sebagai kekuatan yang hidup, sebuah arus energi yang mengalir dalam darah, membimbing, dan mengarahkan langkah-langkah kita menuju tujuan hidup yang lebih agung. Bayangkan, pada hari ini, jiwa-jiwa yang telah lebih dulu melangkah seakan mendekat, membawa pesan penuh cinta dan kebijaksanaan. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar kenangan yang redup, tetapi sebuah api yang menyala, memberikan terang di tengah kegelapan jalan hidup. Mereka datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita, yang masih berjalan di bumi ini, tidak pernah benar-benar sendirian. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dari sebuah rantai suci yang terbentang melintasi waktu. Bagi mereka yang terpilih, Hari Raya Orang Meninggal adalah panggilan untuk menyadari bahwa kita membawa misi yang telah diwariskan oleh para leluhur. Misi ini bukanlah beban, melainkan berkat yang memperkaya jiwa kita, memperdalam makna hidup kita. Ini adalah warisan yang hanya bisa dihargai oleh mereka yang memiliki hati yang terbuka, jiwa yang siap menerima pesan-pesan yang lebih halus. Dalam setiap langkah, kita tidak hanya membawa diri kita, tetapi juga membawa semangat mereka yang telah mendahului kita, yang berjuang, yang berdoa, yang bermimpi agar kehidupan ini terus berlanjut dengan keindahan dan kebaikan. Ketika kita menyalakan lilin atau mempersembahkan sesaji,
kita tidak hanya melakukan ritual tanpa makna. Setiap api yang menyala adalah simbol dari jiwa yang hidup, nyala yang tak terpadamkan oleh kematian. Setiap doa yang kita ucapkan adalah seruan kepada semesta, mengingatkan bahwa cinta dan warisan leluhur adalah bagian tak terpisahkan dari diri kita. Bagi mereka yang terpilih, ini adalah panggilan untuk terus melangkah, mengukir cerita baru, namun tetap berpegang pada akar yang kuat dari masa lalu. Lebih dari sekadar penghormatan, hari raya. Orang meninggal menjadi cermin di mana kita melihat diri kita sebagai bagian dari garis keturunan yang sakral, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi oleh harapan dan mimpi-mimpi mereka yang pernah hidup di dunia ini. Mungkin kita tidak mengenal mereka satu persatu, namun kita merasakan kehadiran mereka di dalam hati. Mereka hidup dalam nilai-nilai yang kita pegang, dalam kekuatan yang kita temukan di saat-saat sulit, dan dalam kebijaksanaan yang tiba-tiba muncul saat kita membutuhkan. Bagi yang terpilih, hari raya ini bukanlah akhir dari kisah mereka yang telah pergi, tetapi sebuah awal dari kebangkitan spiritual. Sebuah undangan untuk mendalami makna hidup, untuk memahami bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah lanjutan dari perjalanan mereka. Mereka datang dalam bisikan-bisikan lembut di malam yang sunyi, dalam rasa tenang yang tak terjelaskan, dalam dorongan untuk melakukan kebaikan yang muncul tanpa sebab. Hari Raya. Orang meninggal mengajarkan kita bahwa kehidupan bukanlah milik kita sepenuhnya. Ia adalah pinjaman dari mereka yang telah lebih dahulu melangkah. Ini adalah warisan suci yang kita bawa dengan penuh kehormatan. Bagi mereka yang terpilih, ini adalah momen untuk memperbarui janji kepada leluhur, untuk menjaga warisan mereka, dan untuk terus melangkah dengan integritas dan keberanian. Sebuah pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar eksistensi fana, melainkan perjalanan yang terhubung dengan jiwa-jiwa yang tak terlihat, namun selalu hadir di sekitar kita. Dalam momen ini, mereka yang terpilih merasakan kekuatan yang berlipat ganda, seakan seluruh semesta bersekutu untuk memberi dukungan. Mereka menyadari bahwa tujuan hidup mereka adalah bagian dari misi yang lebih besar, yang melampaui ego dan keterbatasan pribadi. Hari Raya. Orang meninggal mengingatkan mereka bahwa cinta sejati, kebijaksanaan, dan kekuatan yang diberikan leluhur adalah cahaya yang memandu setiap langkah, memberikan arah dan makna yang lebih dalam. Dan di akhir hari ini, kita belajar satu hal yang pasti, bahwa kehidupan ini adalah bagian dari siklus yang abadi, bahwa cinta dan kebijaksanaan tidak pernah benar-benar mati. Bagi mereka yang terpilih, hari raya ini adalah perayaan dari jiwa yang kekal, dari warisan yang terus berlanjut, dan dari perjalanan spiritual yang melampaui batasan duniawi. Kita adalah cerminan dari mereka yang telah pergi, dan setiap langkah yang kita ambil adalah ungkapan terima kasih kepada mereka yang telah membuka jalan, memberikan cinta, dan mewariskan kekuatan yang abadi. Bab 2. Hubungan sakral dengan leluhur dalam setiap budaya. Dalam berbagai budaya yang ada di dunia, hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada bukanlah sesuatu yang sederhana. Bagi mereka yang terpilih, hubungan ini adalah sebuah ikatan yang sakral, sebuah benang tak kasat mata yang menghubungkan jiwa mereka dengan leluhur yang telah melampaui batas dunia fana. Setiap budaya memiliki caranya sendiri untuk menghormati para leluhur, namun intisari dari semua itu adalah sama. Mereka percaya bahwa leluhur mereka tidak benar-benar pergi. Mereka masih hadir dengan cara yang mungkin tidak dapat kita lihat atau sentuh, namun selalu ada sebagai penjaga dan pembimbing yang tak kenal lelah. Di banyak tempat, dipercaya bahwa mereka yang telah berpulang tetap mengawasi dan menjaga keturunannya dari kejauhan. Mereka dianggap sebagai pelindung yang tidak terlihat, yang selalu ada di sisi kita saat kita membutuhkan. Kehadiran mereka seringkali dirasakan dalam momen-momen yang tenang, saat angin berhembus lembut atau ketika matahari mulai terbenam, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Bagi yang terpilih, ini bukan sekadar dongeng atau legenda. Ini adalah kenyataan spiritual yang mereka alami dengan hati dan jiwa mereka.
Banyak yang percaya bahwa roh-roh leluhur berperan sebagai penuntun, membimbing jalan mereka yang masih hidup, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. Bagi mereka yang terpilih, leluhur ini adalah cahaya yang menyala di tengah kegelapan, sebuah kekuatan yang tak terlihat namun sangat nyata, memberi mereka keberanian dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan. Ketika mereka merasakan keraguan, ketika jalan tampak buntu, para leluhur hadir dengan kehadiran yang lembut namun penuh kekuatan, seakan membisikkan bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada yang selalu mendampingi. Di beberapa budaya lain, ritual-ritual penghormatan kepada leluhur dilakukan dengan penuh pengabdian. Setiap persembahan, setiap doa, dan setiap nyala lilin adalah simbol dari cinta yang tidak pernah pudar. Mereka percaya bahwa dengan memberikan penghormatan ini, hubungan antara dunia yang hidup dan dunia yang telah tiada menjadi semakin kuat, semakin dalam. Bagi mereka yang terpilih, setiap ritual ini adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran leluhur lebih dekat, untuk berkomunikasi dengan mereka di dunia yang melampaui apa yang kasat mata. Mereka tidak sekadar melakukan ritual. Mereka merasakan bahwa ini adalah dialog jiwa, sebuah percakapan antara hati dan jiwa yang terhubung di antara dua dunia. Lebih dari sekadar penghormatan, hubungan sakral ini memberikan kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang terpilih. Mereka menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah kelanjutan dari langkah para leluhur. Mereka membawa dalam darah mereka warisan yang penuh dengan kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan. Setiap pilihan, setiap keputusan adalah bagian dari misi yang lebih besar, sebuah misi yang tidak hanya milik mereka sendiri, tetapi juga milik mereka yang telah lebih dahulu melangkah. Bagi mereka yang terpilih, setiap budaya, setiap tradisi adalah pengingat bahwa kehidupan ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa leluhur mereka tidak hanya memberikan hidup kepada mereka, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai yang tak ternilai. Nilai-nilai ini hadir dalam bentuk cinta yang tak bersyarat, dalam kebijaksanaan yang selalu bisa mereka andalkan, dan dalam keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Hubungan ini mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari garis keturunan yang sakral, sebuah tali yang tak terputus yang menghubungkan mereka dengan jiwa-jiwa yang telah pergi. Ritual penghormatan kepada leluhur adalah saat bagi mereka yang terpilih untuk memperdalam makna hidup, untuk menyadari bahwa mereka tidak berjalan sendirian di dunia ini. Mereka membawa misi suci yang diwariskan dari generasi ke generasi, sebuah tugas yang diberikan oleh semesta untuk menjaga agar nilai-nilai dan kebijaksanaan leluhur tetap hidup. Dengan melakukan penghormatan ini, mereka tidak hanya menghargai leluhur mereka, tetapi juga memperkuat diri mereka sendiri, mengingatkan diri bahwa mereka memiliki tugas untuk melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh cinta dan dedikasi. Hubungan sakral ini adalah fondasi dari perjalanan spiritual mereka. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa setiap tindakan baik, setiap langkah penuh kebijaksanaan adalah bagian dari cara mereka menghormati leluhur. Dan bagi mereka yang terpilih, kesadaran ini adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka miliki. Mereka tahu bahwa meski mereka mungkin menghadapi kesulitan, meski mereka mungkin merasa sendirian di saat-saat tertentu, mereka selalu memiliki pelindung yang tidak terlihat. Seorang penjaga yang mengawasi dari kejauhan, memberkati setiap langkah mereka dengan cinta yang tanpa batas. Dengan kesadaran ini, mereka yang terpilih melangkah dengan penuh keberanian, mengarungi hidup dengan rasa syukur, dan membawa dalam diri mereka semangat dari para leluhur. Mereka hidup sebagai perpanjangan dari jiwa-jiwa yang telah pergi, membawa dalam diri mereka harapan, mimpi, dan nilai-nilai yang diwariskan. Dan di setiap langkah mereka, di setiap doa yang mereka ucapkan, mereka mengingat bahwa hubungan ini adalah kekuatan yang tidak dapat dihancurkan, sebuah tali yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia leluhur yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Bab 3. Harmoni dalam diri, mencari keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Bagi jiwa-jiwa yang terpilih,
Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan untuk menemukan harmoni antara kebutuhan duniawi dan tujuan spiritual. Dalam setiap langkah, mereka menghadapi dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Kerinduan untuk melampaui batas-batas fisik dan realita kebutuhan duniawi yang kadang membelenggu. Bagi mereka yang terpilih, mencari keseimbangan ini adalah panggilan jiwa, sebuah misi untuk menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Harmoni dalam diri bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Ada saat-saat ketika jiwa ingin terbang bebas, merasakan kebebasan sejati, dan mengejar tujuan yang lebih tinggi. Namun, dunia seringkali menarik mereka kembali, mengingatkan pada hal-hal praktis yang harus dipenuhi. Disinilah mereka yang terpilih dihadapkan pada tantangan untuk tidak kehilangan arah. Mereka tahu bahwa untuk benar-benar menjalani misi mereka harus menemukan keseimbangan yang suci, sebuah titik di mana jiwa mereka bisa terangkat tanpa harus meninggalkan realitas kehidupan sehari-hari. Bagi yang terpilih, proses ini seperti menari di atas dua dunia, mengharmoniskan tarikan duniawi dengan panggilan jiwa. Mereka menyadari bahwa dalam diri mereka ada dua sisi yang saling membutuhkan, sisi yang terhubung dengan dunia fisik dan sisi yang merindukan pencerahan. Sisi duniawi adalah cerminan dari keterikatan dengan hal-hal yang sementara, sedangkan sisi spiritual adalah panggilan untuk sesuatu yang kekal. Mereka yang terpilih tahu bahwa rahasia dari hidup yang penuh makna terletak pada kemampuan untuk mengharmoniskan dua sisi ini, untuk berjalan dengan kedua kaki tertanam di bumi, namun dengan mata yang selalu tertuju pada bintang-bintang. Dalam perjalanan mereka seringkali dihadapkan pada godaan untuk mengutamakan salah satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Tetapi mereka yang terpilih sadar bahwa menjalani hidup secara utuh berarti menyatu dengan kedua aspek ini. Mereka tidak melihat dunia materi sebagai musuh, melainkan sebagai sarana untuk mengasah kebijaksanaan, melatih kesabaran, dan menguji kekuatan cinta. Mereka belajar bahwa nilai sebenarnya bukan terletak pada jumlah yang mereka kumpulkan, tetapi pada kedalaman jiwa mereka yang terus bertumbuh dalam setiap pengalaman. Setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia ini adalah bagian dari cara mereka menghormati kehidupan. Bagi yang terpilih, setiap langkah, setiap keputusan, setiap pencapaian adalah sarana untuk menyempurnakan diri. Mereka mengerti bahwa dunia materi adalah cermin bagi jiwa mereka, tempat di mana mereka dapat mengembangkan kebijaksanaan, menemukan kedamaian, dan menumbuhkan kasih sayang. Dalam pencapaian duniawi, mereka melihat kesempatan untuk mengekspresikan jiwa mereka yang penuh kasih, bukan sebagai bentuk kepuasan ego, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri pada sumber kebijaksanaan yang lebih tinggi. Harmoni dalam diri ini membawa mereka ke tingkat kesadaran yang lebih dalam, di mana mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka yang terpilih memahami bahwa mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah mendahului dan untuk mereka yang akan datang setelahnya. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan memengaruhi keseluruhan, bahwa mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Dan dalam setiap momen hening, mereka merasakan kehadiran leluhur yang membimbing mereka dengan cinta yang tak terucapkan, sebuah dukungan dari alam yang tak terlihat namun begitu nyata. Dalam mencari keseimbangan ini, mereka yang terpilih menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bergantung pada pencapaian materi atau pujian dari orang lain, tetapi pada ketenangan yang muncul ketika mereka benar-benar hadir di setiap momen, ketika mereka mampu menerima kehidupan dengan segala keindahan dan tantangannya. Mereka belajar bahwa kehidupan yang harmonis adalah kehidupan yang dijalani dengan hati yang penuh rasa syukur, jiwa yang penuh kasih, dan tekad untuk terus belajar dan bertumbuh. Bagi mereka yang terpilih, harmoni ini bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus terus dilalui. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan dunia fisik, sekaligus mengangkat diri menuju kesadaran yang lebih tinggi. Mereka memahami bahwa kesempurnaan bukan berarti tanpa celah, tetapi berarti hidup dengan keutuhan, menerima segala aspek diri mereka dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan menemukan harmoni ini, mereka yang terpilih mampu menjalani hidup dengan lebih bermakna,
merasakan bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka. Mereka menjadi cermin bagi orang-orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati dan kedamaian tidak terletak pada pencapaian materi, tetapi pada keseimbangan antara jiwa dan dunia yang mereka tinggali. Mereka menjadi inspirasi bagi yang lain, mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan sakral yang dipenuhi dengan pelajaran dan berkat. Di akhir perjalanan, mereka yang terpilih menyadari bahwa harmoni sejati bukan hanya tentang menemukan keseimbangan, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan semesta. Mereka belajar untuk merangkul kehidupan dengan segala aspek yang ada di dalamnya, menyadari bahwa setiap tarikan dan dorongan adalah bagian dari tarian indah antara jiwa dan dunia, antara yang sementara dan yang kekal. Mereka berjalan dengan ketenangan dan keyakinan, mengetahui bahwa mereka hidup dengan tujuan yang suci, sebuah misi untuk mencapai kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan ketika harmoni dalam diri telah benar-benar tercapai. Bagi mereka yang terpilih, hidup ini adalah perjalanan yang suci. Perayaan kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kebijaksanaan, dan tujuan yang lebih tinggi. Dalam setiap langkah, mereka mengingat bahwa mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk leluhur mereka, untuk generasi yang akan datang, dan untuk semesta yang tak terbatas. Dengan menjalani hidup ini dengan penuh cinta, kesadaran, dan dedikasi, mereka menghubungkan diri dengan garis keturunan yang abadi, sebuah warisan yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, mereka yang terpilih memahami bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus yang abadi. Mereka tidak takut menghadapi akhir, karena mereka tahu bahwa di setiap perpisahan ada penyatuan yang lebih besar, bahwa dalam setiap akhir ada awal yang baru. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa jiwa mereka akan terus berlanjut, menyatu dengan mereka yang telah pergi dan mengarahkan jalan bagi mereka yang akan datang. Bagi mereka, perayaan kehidupan dan kematian adalah perayaan dari jiwa yang kekal, dari cinta yang tak terputus, dan dari perjalanan spiritual yang melampaui batas-batas dunia. Bab 4. Pelajaran dari tradisi dunia, merayakan kehidupan dan kematian sebagai satu kesatuan. Di berbagai belahan dunia, kematian dipandang bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari siklus abadi kehidupan. Bagi jiwa-jiwa yang terpilih, perayaan ini bukan sekadar upacara, melainkan sebuah pengingat bahwa hidup dan mati adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Dalam setiap budaya, baik yang meriah dengan warna-warna cerah maupun yang khidmat dalam keheningan, ada pelajaran yang sama. Kematian bukanlah kegelapan yang harus ditakuti, melainkan gerbang yang membawa kita lebih dekat dengan kebenaran sejati. Ketika seseorang yang terpilih berdiri di tengah perayaan ini, mereka menyadari bahwa dunia yang tampak dan yang tak terlihat berhubungan erat. Mereka belajar bahwa kepergian bukanlah hilangnya kehadiran, melainkan pergeseran menuju dimensi yang lebih tinggi. Dalam tradisi yang penuh dengan musik, warna, dan doa, ada pesan yang dalam dan spiritual, bahwa kita yang hidup masih memiliki ikatan yang kuat dengan mereka yang telah pergi. Hubungan ini, meski tak kasat mata, adalah kekuatan yang menyatu dengan jiwa mereka, memberi mereka bimbingan dan penghiburan di saat-saat sulit. Di tempat-tempat di mana kematian dirayakan dengan sukacita, seperti dalam beberapa budaya kuno, kita melihat bahwa mereka yang terpilih tidak hanya merasakan kehilangan, tetapi juga perayaan jiwa yang telah beralih ke alam yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa para leluhur tidak benar-benar meninggalkan mereka. Mereka hadir dalam bentuk energi, dalam kenangan, dan dalam bisikan lembut di kala hening. Bagi mereka yang terpilih, perayaan ini adalah pengingat bahwa kita adalah penerus dari perjalanan yang panjang, sebuah garis keturunan yang tak terputus, di mana jiwa-jiwa yang telah pergi terus hidup dalam setiap tindakan, pikiran, dan pilihan yang kita buat. Dalam budaya lain, di mana kematian disambut dengan nyanyian dan tarian, kita belajar bahwa duka dan sukacita bisa berdampingan. Mereka yang terpilih merasakan bahwa tangisan dan tawa adalah ekspresi dari rasa cinta yang mendalam, cinta yang melampaui batas waktu dan ruang. Mereka memahami bahwa dalam setiap kesedihan ada keindahan,
dan dalam setiap perpisahan ada penyatuan. Bagi mereka, kematian bukanlah kegelapan yang menakutkan, melainkan sebuah perjalanan menuju cahaya, menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Melalui perayaan ini, mereka yang terpilih merasakan bahwa kehidupan adalah anugerah yang luar biasa. Mereka diajari untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk meneruskan warisan leluhur, untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang penuh keberanian. Mereka menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang bagaimana kita merangkul setiap momen sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Mereka belajar untuk merayakan setiap napas, setiap langkah, dan setiap pencapaian sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah membuka jalan. Dalam momen-momen seperti ini, mereka yang terpilih juga menyadari bahwa mereka membawa misi yang lebih besar. Mereka bukan hanya individu, tetapi juga perwakilan dari mereka yang telah pergi, dari leluhur yang telah memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan. Setiap kali mereka menyalakan lilin, meletakkan bunga, atau mengucapkan doa, mereka tidak hanya menghormati leluhur mereka, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan alam semesta. Mereka tahu bahwa cinta yang mereka rasakan tidak pernah benar-benar hilang, tetapi menjadi energi yang memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Bagi mereka yang terpilih, pelajaran dari tradisi ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh, dengan menyadari bahwa setiap tindakan kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju pencerahan. Mereka diajak untuk melihat hidup ini sebagai persiapan untuk sesuatu yang lebih besar, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini adalah cerminan dari misi jiwa mereka. Mereka hidup dengan mengetahui bahwa cinta yang mereka bagi, kebijaksanaan yang mereka sebarkan, dan kedamaian yang mereka bawa ke dalam dunia adalah bagian dari cara mereka menghormati leluhur dan merangkul kehidupan dan kematian sebagai satu kesatuan. Perayaan kematian dalam tradisi-tradisi ini mengingatkan mereka yang terpilih bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Mereka memiliki jaringan cinta yang tak terlihat, sebuah jaringan yang dibangun dari doa, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat dari para leluhur. Setiap kali mereka merasa lelah atau kehilangan arah, mereka hanya perlu mengingat bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi. Mereka hidup sebagai penerus dari para leluhur yang telah memberi mereka akar yang kuat dan sayap untuk terbang lebih tinggi. Bagi mereka yang terpilih, hidup ini adalah perjalanan yang suci. Perayaan kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kebijaksanaan, dan tujuan yang lebih tinggi. Dalam setiap langkah, mereka mengingat bahwa mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk leluhur mereka, untuk generasi yang akan datang, dan untuk semesta yang tak terbatas. Dengan menjalani hidup ini dengan penuh cinta, kesadaran, dan dedikasi, mereka menghubungkan diri dengan garis keturunan yang abadi, sebuah warisan yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, mereka yang terpilih memahami bahwa hidup dan mati adalah bagian dari siklus yang abadi. Mereka tidak takut menghadapi akhir, karena mereka tahu bahwa di setiap perpisahan ada penyatuan yang lebih besar, bahwa dalam setiap akhir ada awal yang baru. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa jiwa mereka akan terus berlanjut, menyatu dengan mereka yang telah pergi, dan mengarahkan jalan bagi mereka yang akan datang. Bagi mereka, perayaan kehidupan dan kematian adalah perayaan dari jiwa yang kekal, dari cinta yang tak terputus, dan dari perjalanan spiritual yang melampaui batas-batas dunia. Bab 5. Memahami arti kehidupan abadi melalui kenangan leluhur. Bagi mereka yang terpilih, hari raya. Orang meninggal adalah sebuah jendela yang membuka pandangan lebih dalam tentang keabadian jiwa. Kehidupan dan kematian, yang tampak sebagai dua kutub yang berlawanan, sebenarnya hanyalah bagian dari siklus yang saling melengkapi. Kematian bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kelanjutan yang lebih luas, sebuah perjalanan yang membawa kita melampaui batas fisik. Bagi mereka yang terpilih, ini adalah pengingat bahwa dalam setiap langkah yang kita ambil, kita bukan hanya diri kita sendiri. Kita membawa serta kenangan, kekuatan, dan cinta dari mereka
yang telah lebih dahulu pergi. Kenangan para leluhur adalah seperti nyala api yang tak pernah padam, sebuah cahaya yang menyinari jalan kita di saat-saat gelap. Bagi mereka yang terpilih, mengenang leluhur bukan hanya sebatas memanggil ingatan lama, tetapi sebuah pertemuan batin yang mengalir dalam setiap napas dan langkah mereka. Mereka merasa bahwa leluhur mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hadir dalam bentuk kekuatan dan kebijaksanaan yang hidup di dalam hati. Setiap momen yang mereka habiskan untuk mengenang leluhur adalah seperti menyalakan lilin dalam kegelapan, menghidupkan kembali kehangatan cinta yang tak terukur. Leluhur bukanlah sekadar bagian dari masa lalu. Mereka adalah bagian dari diri kita yang terus hidup, sebuah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Bagi mereka yang terpilih, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran bahwa jiwa tidak pernah benar-benar mati. Mereka percaya bahwa ketika tubuh fisik telah lenyap, esensi sejati tetap hidup, bertransformasi menjadi energi yang lebih besar, menyatu dengan semesta. Kenangan yang mereka pegang adalah penghubung yang tak terlihat, seperti benang halus yang menghubungkan mereka dengan dunia yang tak tampak, memberi mereka ketenangan di saat duka dan kekuatan di saat lemah. Ketika mereka yang terpilih merayakan Hari Orang Meninggal, mereka tidak hanya memandang kematian sebagai sebuah kepergian, tetapi sebagai sebuah kepulangan ke tempat asal. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk merayakan hidup yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, hidup yang melampaui dunia materi dan membawa mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta yang abadi. Mereka melihat bahwa setiap doa, setiap persembahan adalah sebuah bentuk komunikasi dengan leluhur, sebuah jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Dengan mengingat mereka, mereka merasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, dengan jaringan jiwa yang telah lebih dahulu berjalan di bumi ini. Mengenang leluhur adalah sebuah tindakan yang penuh makna. Setiap kali mereka yang terpilih memanggil ingatan para leluhur, mereka tidak hanya mengingat, tetapi juga memperbarui janji untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai yang telah diwariskan. Mereka merasa bahwa dengan terus mengenang, mereka membawa leluhur mereka dalam setiap tindakan, dalam setiap pilihan, dan dalam setiap pencapaian. Mereka tahu bahwa kenangan ini bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang, untuk meneruskan sebuah warisan yang penuh dengan cinta, kekuatan, dan kebijaksanaan. Dalam setiap kenangan, mereka yang terpilih menemukan pelajaran yang mendalam. Mereka melihat bagaimana para leluhur mereka menjalani hidup dengan integritas, bagaimana mereka mengatasi tantangan dengan keberanian, dan bagaimana mereka mencintai tanpa syarat. Bagi mereka, kenangan ini adalah seperti sebuah buku kehidupan yang tidak tertulis, di mana setiap momen, setiap perbuatan menjadi bagian dari pelajaran yang terus mengalir. Kenangan ini mengingatkan mereka bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang melanjutkan cerita yang telah dimulai oleh mereka yang datang lebih dahulu, sebuah cerita yang ditulis dengan tinta kebijaksanaan dan cinta. Hari Raya Orang Meninggal mengajarkan mereka yang terpilih bahwa kehidupan ini adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka memahami bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyatu dengan alam yang lebih tinggi. Mereka belajar bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengukir jejak yang berarti, jejak yang akan menjadi kenangan bagi mereka yang datang setelahnya. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan, setiap kata adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan menuju penyatuan dengan jiwa-jiwa leluhur yang telah melampaui dunia ini. Kenangan para leluhur menjadi pengingat bahwa cinta dan kebijaksanaan tidak pernah hilang. Mereka yang terpilih tahu bahwa meski tubuh fisik telah tiada, esensi dari mereka yang dicintai tetap hidup, menuntun mereka dalam setiap langkah, dalam setiap doa yang dipanjatkan, dalam setiap persembahan yang diberikan. Mereka merasa bahwa leluhur mereka hadir, bahwa cinta mereka tidak pernah benar-benar pergi. Kenangan ini memberi mereka keberanian untuk menghadapi dunia, untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan dedikasi, mengetahui bahwa mereka selalu didampingi oleh kekuatan yang abadi.
Dan pada akhirnya, mereka yang terpilih memahami bahwa kehidupan ini adalah cerminan dari keabadian jiwa. Mereka tahu bahwa setiap momen, setiap kenangan adalah bagian dari kisah yang tidak akan pernah berakhir. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa cinta yang mereka bagi dan kebijaksanaan yang mereka pelajari adalah bagian dari misi jiwa mereka, sebuah misi untuk membawa terang ke dunia dan meninggalkan warisan yang penuh makna. Dengan mengenang leluhur, mereka merayakan hidup yang abadi, hidup yang terus berlanjut dalam cinta yang tak terukur dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Bagi mereka, Hari Raya Orang Meninggal adalah perayaan dari keabadian jiwa, sebuah pengingat bahwa hidup ini hanyalah satu babak dari kisah yang lebih besar, kisah yang akan terus berlanjut, menyatu dengan alam semesta dalam cahaya yang abadi. Setiap langkah yang kita ambil, setiap napas yang kita hembuskan, adalah bagian dari perjalanan yang jauh melampaui diri kita sendiri. Kita hidup dalam jalinan tak terlihat dengan mereka yang telah mendahului kita, jiwa-jiwa yang mengalir dalam darah dan nadi kita, mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih tinggi dan lebih bermakna. Hari Raya Orang Meninggal adalah momen sakral bagi jiwa-jiwa yang terpilih untuk merasakan ikatan ini, untuk menyadari bahwa perjalanan kita adalah kelanjutan dari mimpi-mimpi dan harapan mereka yang telah berlalu. Kehidupan bukan hanya sekadar keberadaan fisik, ia adalah rangkaian yang terjalin dari cinta, kebijaksanaan, dan keabadian jiwa. Mereka yang terpilih mengetahui bahwa setiap doa yang diucapkan, setiap lilin yang dinyalakan, adalah ungkapan kasih yang melampaui batas waktu dan ruang. Dalam kenangan akan para leluhur, mereka menemukan kekuatan untuk menjalani hari, inspirasi untuk menggapai mimpi, dan ketenangan untuk menghadapi ketidakpastian. Saat kita mengenang mereka, kita tidak hanya membawa mereka kembali ke dalam hati, tetapi juga memperkuat ikatan dengan semesta yang selalu menjaga kita. Kita memahami bahwa hidup ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan bagian dari jaringan cinta yang abadi, sebuah warisan suci yang terus berlanjut. Bagi mereka yang terpilih, kesadaran ini adalah kekuatan yang tak tergoyahkan, yang memberi mereka ketenangan dalam badai dan cahaya dalam gelap. Ketika lilin-lilin perlahan padam dan malam pun beranjak pergi, mereka yang terpilih tahu bahwa kehadiran leluhur tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dalam hati kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap impian yang kita wujudkan. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada mereka, kepada warisan yang ditinggalkan untuk kita lanjutkan dengan cinta dan integritas. Semoga kita selalu ingat bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju kesatuan dengan semua yang pernah dan akan ada. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, kita melanjutkan langkah kita, mengetahui bahwa kita selalu didampingi oleh jiwa-jiwa yang telah mengukir jalan bagi kita. Dalam setiap doa, dalam setiap kenangan, kita merayakan keabadian cinta dan jiwa, sebuah pengingat bahwa kita adalah bagian dari siklus yang abadi, dari kehidupan yang tak pernah benar-benar berakhir.